Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenten-nenten, nek-no, mbah kakung, mbah uti, hadirin wal hadirat, para hadirat sedaya ingkang mulya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iqtida'ul muftaridi bil mutanaffili. Hukumnya orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Bagaimana hukumnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, anna Mu'adzan kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya'al akhirah. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya sahabat Mu'adz bin Jabal telah melaksanakan sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم يرجع إلى قومه, kemudian sahabat Mu'adz tersebut pulang ke kaumnya, fayusalli bihim tilkas salata, lalu dia melaksanakan sholat isya tersebut bersama kaumnya. Warawahu Syafi'i wa Daruqutni, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Daruqutni dan Imam Daruqutni. Wazada, dan ia menambahkan lafaz dia lahu tatawun wa lahu maktubatul isya'i. Salat tersebut hukumnya bagi Mu'adz adalah sunnah, sedangkan bagi kaumnya hukumnya adalah salat fardu isya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dallal haditsu ala jawaz iqtida'il muftaridi bil mutanaffili. Fa inna salata Mu'adzin kanat naflan ba'da an shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dapat diambil pemahaman, yaitu diperbolehkan orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Sebab sholatnya Mu'adz bin Jabal yang mengimami kaumnya tersebut, status hukumnya bagi ia adalah sunnah. Sebab kenapa? Karena ia sudah melaksanakan sholat isya tersebut sebelumnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat isya yang kedua yang ia lakukan dengan para kaumnya, itu hukumnya bagi dia adalah sunnah. Kemudian Imam Nawawi, berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan, An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, mazhabuna jawazu salatil muftaridi khalfal mutanaffili wal mutanaffili khalfal muftaridi wal muftaridi khalfa man yusalli fardan akhar. Imam Nawawi berkata, mazhab kami yaitu diperbolehkan orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, dan juga diperbolehkan orang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat fardu, dan orang yang sholat fardu juga boleh bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat fardu yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Contoh bentuk yang pertama, yaitu orang yang sholat fardu mengikuti imam yang sedang sholat sunnah. Mana contohnya? Contohnya ada seseorang yang masuk masjid, sementara imam sedang melaksanakan sholat tarawih. Nah, orang ini belum melaksanakan sholat isya, datang ke masjid terlambat, ternyata imam sedang melaksanakan sholat tarawih. Maka bagi orang tersebut diperbolehkan dia melaksanakan sholat isya 2 rakaat dengan bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Nanti setelah imam
salam, dia meneruskan 2 rakaat berikutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh bentuk yang kedua, orang yang sholat sunnah mengikuti imam yang sholat fardu. Contohnya, seseorang yang sedang masuk masjid, kemudian dia mendapati imam atau jemaah sedang melaksanakan sholat isya, sementara dia sudah mengerjakan sholat isya tersebut di rumahnya. Maka bagi ia tidak mengapa mengikuti sholat berjamaah bersama imam tersebut. Nah, sholat jamaah tersebut baginya hukumnya adalah nafilah atau sunnah. Karena apa? Karena dia sudah melaksanakan sholat di rumahnya, kemudian datang ke masjid berjamaah dengan imam. Nah, maka status berjamaahnya tersebut, sholat tersebut adalah sunnah. Kemudian contoh yang ketiga, orang yang sholat fardu mengikuti orang yang sholat fardu juga, tapi fardu yang lain. Nah, contohnya bagaimana? Ada seorang yang masuk ke masjid sementara ia belum sholat zuhur. Datang ke masjid sementara imam sedang melaksanakan sholat asar. Sementara yang datang ini belum melaksanakan sholat zuhur. Datang ke masjid terlambat, sudah masuk waktu asar. Nah, imam melaksanakan sholat asar. Saat itu ia mengikuti imam dengan niat sholat zuhur dahulu, sebab dia belum sholat zuhur. Walaupun imam tadi sholat asar, dia niat sholat zuhur. Kemudian nanti setelah selesai sholat asarnya imam, setelah assalamualaikum, baru dia melanjutkan sholat asar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari permasalahan ini juga terjawab. Sekarang banyak juga pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang sudah sholat Jumat kemudian mengimami orang yang sholat zuhur, diperbolehkan apakah tidak? Nah, sekarang pada bulan Sya'ban ini biasanya banyak orang-orang yang melaksanakan sholat 40 secara berturut-turut berjamaah. Ini yang jadi masalah adalah bagi ibu-ibu yang rumahnya jauh dari masjid dilaksanakan sholat Jumat. Bagi ibu-ibu yang sholat Jumat yang rumahnya dekat dengan masjid dan pengurus masjid menyediakan tempat khusus bagi ibu-ibu, mungkin ini tidak jadi bermasalah. Dan bagi ibu-ibu yang sudah melaksanakan sholat Jumat tersebut, maka gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dengan ibu-ibu yang jauh dari masjid, tidak melaksanakan sholat Jumat, sementara mereka ingin mendapat keutamaan sholat 40 hari berjamaah secara berturut-turut tanpa terputus. Siapakah yang jadi imam mereka? Apakah boleh seorang bapak-bapak misalnya atau imam dari musalla setempat yang sudah melaksanakan sholat Jumat menjadi imam bagi mereka? Maka berdasarkan hadis ini, hukumnya diperbolehkan. Enggak apa-apa imam yang sudah melaksanakan sholat Jumat kemudian mengimami ibu-ibu atau jamaah yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat tersebut. Diboleh bagi dia mengimami ibu-ibu untuk melaksanakan sholat zuhur, walaupun imam itu sudah melaksanakan sholat Jumat. Niatnya tetap sholat zuhur imam tersebut. Nah, sholat zuhur itu statusnya bagi imam itu hukumnya adalah sunnah, sebab dia sudah melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan bagi ibu-ibu atau jamaah yang tidak ikut Jumatan, itu bagi mereka adalah sholat fardu zuhur. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Ayanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.